Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan G. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusane. Bagi kawan-kawan dimanapun Anda berada yang nonton video ini, semoga rezeki nih sampean barokah selalu. Berapapun hasil yang sampean dapatkan bekerja di negara Hong Kong, walaupun hasilnya ini dibuat Anda sendiri, entah itu untuk bersenang-senang ataupun dihabiskan oleh keluarga, semoga walaupun turahane itu cuman sedikit, semoga barokah selalu buat masa depan sampean. Amin. Nah, melalui channel ini kita bakal membahas sebuah status dari kawan kita, yaitu Mbak Citia, yang dimana beliau ini ketinggalan pesawat. Gara-garanya adalah sepele. Jadi melalui channel ini kita bakal membahasnya, tidak usah membuli, karena sekali lagi orang ketinggalan pesawat itu bermacam-macam alasannya. Tidak perlu membuli, siapa tahu alasan mbaknya ini karena sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Semoga melalui channel ini mbak-mbak paham bagaimana langkah-langkah selanjutnya jika mengalami hal yang sama seperti Mbak Cintia ini. Oke, kita bakal membahasnya kawan-kawan, silakan di save kalau perlu juga ditulis. Jadi siapa tahu teman Anda atau mungkin ada sahabat Anda atau mungkin juga Anda sendiri yang suatu saat ini mengalami hal yang sama. Tapi jangan sampai. Semoga bermanfaat. Oke. Panggil aja yang bikin status ini namanya Mbak Cintia Nisa. Beliau ini baru bekerja di negara Hong Kong, kemudian diputus kontrak oleh majikannya secara notis. Jadi ketika dinotis itu masih sedikit untung kan kawan, jika dia tidak memiliki hutang potongan gaji. Jadi dia ada ibaratnya uang lah sedikit. Tetapi Mbak Nisa ini memiliki uang cuma 4 juta di rekeningnya. Ketika dia diputus kontrak, kemudian dia pulang ke Indonesia, di tengah perjalanan tentu dia berpikir banyak hal. Kondisi keuangan yang tidak cukup, yaitu cuma 4 juta di ATM. Dan kemudian yang kedua, Mbak E ini tidak paham bagaimana cara pesen tiket secara online. Jadi melalui channel ini nanti saya bakal membahasnya satu persatu. Jadi silakan yang butuh di save, kemudian kalau perlu ditulis. Semoga bermanfaat. Oke, yang pertama, masukan dari saya sekali lagi tetap fokus terhadap jadwal penerbangan yang berada di papan. Contoh seperti ini. Nah, di situ lihatan sampean itu kayak contoh punyaku ya. Punyaku pasti ada boarding pass, ini tulisannya adalah Singapore Airlines menuju Bandara Surabaya. Nanti pasti ada. Sampean harus benar-benar memperhatikan dan sesuaikan dengan boarding pass sampean. Jadi dicek ning ngene papan pengumuman penerbangan. Kemudian juga jangan lupa fokus terhadap speaker petugas yang dimana nanti pasti bakal woro-woro. Saran saya yang pertama. Kemudian yang kedua, sampean punya boarding pass kan? Coba lihat boarding pass ini. Boarding pass ini ada flight nomor penerbangan. Contoh kalau punyaku SQ899. Ini namanya nomor penerbangan. Jadi dicek benar-benar nomor penerbangan di boarding pass Anda. Kemudian yang kedua, ini ada gate. Kalau punya saya tuh gate 5 kemarin. Sampai pasti gate berapa dipastikan dan ikuti gate Anda. Kemudian yang ketiga, jame sampean terbang itu jam berapa, itu juga dicek. Di boarding pass itu pasti ada. Usahakan kawan-kawan standby
2 jam sebelumnya, karena check-in 2 jam sebelumnya ini harus sudah standby kalau bisa. Kalaupun Anda 3 jam masih bisa jalan-jalan sekitar 1 jaman. Oke. Kemudian jangan lupa yang ketiga adalah terminalnya ini juga dicek kalau bisa. Kemudian yang terakhir adalah tanya sama petugas. Makanya penting banget nggawa pulpen, Mbak. Nggawa pulpen sama nggawa buku. Kalau bisa HP sampean tuh ada Google Translate. Jadi kalau sampean nggak paham bahasanya, sampean tinggal tulis bahasa Inggris, serahkan ke petugas. Jadi biar sampean enak komunikasinya kalau tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bawa pulpen dan buku kecil atau kertas, sampean nanti tulis menggunakan bahasa Inggris. Oke, mungkin pertanyaan kawan, bagaimana Kak kalau sampai saya ini ketinggalan pesawat? Maka sekali lagi kawan-kawan, tentu kalau ada majikan silahkan telepon majikan, atau mungkin kawan-kawan bisa telepon sama agensi, atau kawan-kawan mungkin bisa telepon sama pihak travel yang mencarikan tiket pesawat Anda. Tapi bagaimana kalau situasi ini terjadi pada anak baru yang di interminate, terputus kontrak, notis, atau diusir dari tempat majikan? Pasti bingung kan? Mau minta sama mantan majikan itu tidak mungkin. Mau telepon sama agensi itu juga tidak mungkin. Mau telepon sama pihak jasa travel, ini kemungkinan kecil juga bisa diangkat asal ada uang. Nah, bagaimana kalau di situasi seperti ini? Maka saran saya adalah silakan kawan-kawan ini menuju ke loket information atau kayak gini. Nah, di situ silakan tunjukkan boarding pass sampean atau tiket pesawat sampean. Kalau petugas dari informasi itu sudah menghubungi pihak maskapai, ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka bakal mencarikan pesawat yang dimana ada penumpangnya yang masih kosong atau tempat duduknya masih kosong. Jadi kalau ada yang kosong, berarti kawan-kawan nanti yang ketinggalan itu bakal dinaikkan. Jadi nanti bakal ada tulisan yang dimana ini standby. Nah, di situ sampean harus menunggu dalam kurung waktu jam-jaman. Dan sekali lagi jam-jaman itulah sampai jangan kemana-mana. Jadi standby di situ. Jika maskapai yang lama itu memaafkan sampean. Contoh maskapai itu terlalu cepat dari jam biasanya ataupun ganti gate. Kemudian yang kedua, jika petugas itu tidak bisa membantu, maka Anda harus membayar kembali tiket pesawat Anda. Jadi sampean harus beli ulang. Jadi belinya di mana? Anda bisa melalui online. Pertama adalah di Canda Travel atau CTS atau Happy Travel atau Traveloka. Jadi ada beberapa macam penjualan tiket di negara Hong Kong, dan ini sistemnya secara online. Lah bagaimana kalau tidak punya pembayaran secara ATM atau mungkin m-banking? Maka silakan orang rumah ini untuk membayarkan. Jadi intinya ada beberapa penjualan tiket pesawat yang saya sebutkan di atas tadi. Silakan untuk jaga-jaga, ditulis nomor teleponnya. Jadi kalau seandainya sampean berada di situasi tersebut, sampean tidak kebingungan lagi. Hati-hati Anda beli tiket secara online. Kalau sampean salah, sampean bisa-bisa kehilangan uang dan tidak bisa pulang dalam jangka yang lumayan lama, karena sekali lagi pasti prosesnya juga lama nantinya. Nah, jadi dalam situasi ini mbaknya yang tidak paham tentu bingung juga. Oke, ini yang pertama pembahasannya. Kemarin tanggal 22 Januari 2024
Ini ada sebuah video beredar Mbak Indonesia, 2 orang sedang adu jotos di dalam MTR dari Sentral menuju Jordan. 2 orang. Pertama ini Mbak jaket warna biru dan Mbak berhoodie warna hitam. Yang berwarna biru ini jotosi yang pakai hoodie hitam, dan jotosnya ini berkali-kali. Yang pakai hoodie ini sampai diangkat kerahnya, kemudian dipang-pang-pang berkali-kali. Dan yang pakai hoodie hitam itu mau melawan, tapi lebih kuat, lebih kesetanan Mbak yang pakai jaket warna biru tadi. Nah, video mereka ini beredar di kalangan orang Hong Kong, kawan-kawan. Nah, di dalam situasi ini tentu saran saya kawan-kawan jangan melakukan hal yang sama. Karena pertama, walaupun sudah dilerai dan Mbak yang pakai jaket warna biru ini tetap aja melakukan jotosan kepada yang berhoodie hitam, sampai orang yang melerai ini tidak bisa berbuat apa-apa karena yang jotos itu kayak orang kesetanan, Mbak. Jadi saran saya lain kali buat kawan-kawan para PMI Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang kerja di negara Hong Kong, ingat hati-hati ketika melakukan hal yang sama. Pertama, jika Anda berkata kasar di dalam MTR, Anda bisa kena denda maksimalnya adalah 5.000 atau sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua, penumpang yang menyebabkan gangguan penumpang lain ini juga kena denda maksimalnya sebesar 5.000 dolar Hong Kong atau 10 juta. Kemudian yang ketiga, memainkan alat musik, nyetel video, nyetel lagu, kemudian HP Anda sampean keras nih, itu juga kena denda sebesar maksimalnya 2.000 Hong Kong dolar. Kemudian kaki yang diletakkan di atas kursi di dalam MTR ini juga bisa kena denda maksimalnya adalah 2.000. Jadi saran saya kawan-kawan agar tidak melakukan hal yang sama adu jotos. Ingat sampean di Hong Kong itu numpang ngais rezeki, Mbak. Yang kedua, sampean itu di situ posisinya sebagai PRT, sadar diri, sadar posisi, nggak usah neko-neko, apalagi gelut, adu jotos neng tempat umum dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, jaga terus martabat Indonesia di perantauan. Jangan sampai gara-gara Anda nama baik Indonesia dipertaruhkan. Semoga dengan ini menjadi pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Ya, seandainya memang lek sampean tukaran karo koncone dhewe perkorone apapun itu sepele, gara-gara dilihat, gara-gara difoto, gara-gara teman yang satunya lagi ini main teleponan dengan suara kencang, lebih baik tinggalkan saja. Jangan malah adu jotos, adu bacot yang nantinya merugikan sampean sendiri. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.